Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syabi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah semata, karena Allah yang berhak dipuji. Manusia hanya bisa memuji, dan Allah yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Salawat dan salam kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, mati dalam keadaan husnul khotimah, menyebutkan kalimat Allah, bersalawat kepada Nabi, mati dalam ampunan Allah. Itulah seindah-indahnya kematian. Wahai saudaraku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang hendak kami sampaikan. Kisah ini adalah kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ini saya ambil dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah ini yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada hambanya. Dan ingat, setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya pasti ada hikmah di balik ujian tersebut. Kisah itu adalah ada 3 orang dari Bani Israel yang mempunyai penyakit yang berbeda. Yang pertama, orang yang pertama mempunyai penyakit belang. Orang yang kedua mempunyai penyakit botak. Dan orang yang ketiga mempunyai penyakit buta. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada mereka bertiga. Turun malaikat
ke muka bumi untuk menguji 3 orang tersebut. Malaikat datang kepada orang yang pertama yang mempunyai penyakit belang. Malaikat berkata kepada si belang, "Wahai pemuda, sebutkan apa keinginanmu." Pemuda yang mempunyai penyakit belang tersebut menjawab, "Sesungguhnya saya ingin penyakit saya ini hilang. Dan saya ingin mempunyai raut wajah yang tampan, kulit yang bagus, supaya orang tidak jijik kepada saya." Lalu malaikat tersebut mengusap si belang. Maka dengan izin Allah, penyakit tersebut hilang seketika. Lalu malaikat tersebut berkata kepada pemuda tersebut, "Harta apa yang sangat engkau sukai?" Lalu orang tersebut menjawab, "Unta." Maka malaikat tersebut memberi 1 ekor unta yang bunting, yang hamil, diberikan malaikat kepadanya. Sesudah itu, malaikat mendatangi kepada orang yang kedua yang mempunyai penyakit botak, yang tidak mempunyai rambut sedikit pun kepada dirinya. Malaikat berkata kepadanya, "Wahai saudara, wahai pemuda, apa yang sangat engkau inginkan?" Si botak menjawab, "Saya ingin sekali penyakit yang saya alami ini hilang, supaya orang-orang tidak jijik kepada saya." Lalu malaikat tersebut mengusap si botak. Tidak lama kemudian, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, penyakit si botak tersebut hilang seketika. Lalu malaikat bertanya kepada si botak, "Wahai pemuda, harta apakah yang sangat engkau sukai?" Si botak menjawab, "Saya sangat suka kepada sapi." Lalu malaikat tersebut memberinya 1 ekor sapi yang bunting 10 bulan. Tidak lama kemudian, malaikat itu pergi untuk mendatangi orang yang ketiga yang mempunyai penyakit buta. Malaikat berkata kepada si buta, "Wahai pemuda, apa yang sangat engkau inginkan?" Si buta menjawab, "Saya ingin sekali supaya mata saya ini hilang penyakitnya, supaya buta saya ini hilang penyakitnya, supaya saya bisa melihat orang, supaya saya bisa melihat alam-alam ciptaan Allah."
Lalu malaikat tersebut mengusap si buta. Maka dengan izin Allah, seketika itu pun penyakit butanya hilang. Maka dirinya bisa melihat. Lalu malaikat bertanya lagi kepadanya, "Wahai si buta, harta apakah yang sangat engkau sukai?" Si buta menjawab, "Kambing." Lalu malaikat tersebut memberinya 1 ekor kambing yang bunting. Wahai saudaraku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Harta yang diberikan oleh malaikat kepada 3 orang tersebut semuanya berkembang dengan pesat sekali. Unta berkembang biak, sapi banyak, kambing sangat banyak. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada mereka yang kedua. Turun kembali malaikat menyerupai si belang. Kata malaikat kepada orang yang si belang tersebut yang sudah sukses, malaikat berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sudah lama saya tidak makan. Perbekalan saya sudah habis. Tujuanku masih jauh. Sudah lama saya belum makan. Tolong kasihilah saya. Beri kepada saya 1 ekor unta." Lalu si belang menjawab dengan jongkak, "Maaf, saya tidak bisa memberi kepada Anda karena pekerjaan saya masih banyak." Itu katanya, tidak dikasih oleh si belang. Malaikat tersebut pun mendatangi orang yang kedua yang sudah sukses, yang sudah berhasil, yaitu si botak. Datang malaikat menyerupai seperti si botak dahulu. Kata malaikat, "Wahai saudaraku, saya kehabisan bekal. Sudah lama saya tidak makan. Tujuan saya masih jauh. Perjalanan saya masih jauh. Tolong kasih kepada saya 1 ekor sapi untuk melakukan perjalanan lagi." Si botak menjawab, "Saya tidak bisa memberi." Jawabannya sama seperti si belang. Tidak lama kemudian, malaikat pun mendatangi orang yang ketiga, yaitu si buta. Lalu malaikat menyerupai si buta seperti asalnya. Malaikat berkata kepada si buta, "Wahai saudaraku, saya sudah lama tidak makan. Perbekalan saya sudah habis. Perjalanan saya masih jauh. Tolong kasihanlah saya. Beri saya 1 ekor kambing." Lalu
Si buta menjawab, "Wahai saudaraku, dahulu kala saya seperti dirimu, hidup miskin, tidak punya apa-apa. Sekarang saya bisa melihat, mempunyai harta. Sekarang ambillah harta yang saya miliki dan tinggalkan apa yang tidak engkau inginkan." Ini kata si buta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu malaikat tersebut berkata kepada si buta, "Wahai saudaraku, sesungguhnya ini adalah ujian dan aku adalah malaikat. Beruntunglah dirimu, bahagialah dirimu, dan Allah merahmatimu. Dan sesungguhnya Allah murka kepada dua orang temanmu, yaitu si belang dan si botak." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wahai saudaraku seagama, yaitu agama Islam yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah. Semoga kisah yang singkat ini memberi manfaat kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita berjumpa kembali pada kisah selanjutnya. InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.